Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Ati Anggraini yang akan membantu Pak Prihandoko dalam mengajar mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Materi dari pembelajaran hari ini yaitu melakukan bisnis waralaba. Dengan subbab bisnis waralaba yang terdiri dari 6 materi, yaitu hakikat waralaba, bentuk-bentuk waralaba, kelebihan dan kekurangan waralaba, dampak bisnis waralaba, klasifikasi waralaba, dan manfaat waralaba. Tujuan pembelajaran materi pada hari ini yaitu kalian mampu mengidentifikasi hakikat waralaba, mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk waralaba, mampu menjelaskan kelebihan dan kekurangan waralaba, mampu menjelaskan dampak bisnis waralaba, mampu menjelaskan klasifikasi waralaba, dan mampu menjelaskan manfaat dari waralaba. Materi pertama yaitu hakikat waralaba. Di Indonesia, ketentuan mengenai bisnis waralaba atau franchise diatur melalui 2 peraturan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 mengenai waralaba. Dalam peraturan ini menjelaskan 3 hal. Yang pertama, waralaba ialah hak khusus yang dimaksud oleh orang, perseorangan, atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Yang kedua ada pemberi waralaba, ialah orang perorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Dan yang ketiga yaitu penerima waralaba, ialah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba. Peraturan yang kedua yaitu Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53 Tahun 2012 mengenai waralaba. Dalam peraturan ini menjelaskan 5 hal. Yang pertama itu pemberi waralaba lanjutan adalah penerima waralaba yang diberi hak oleh pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan. Dan yang kedua itu penerima waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari pemberi waralaba lanjutan untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba. Yang ketiga, ada perjanjian waralaba. Adalah perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba. Dan yang keempat itu ada pejabat penerbit STPW. Adalah pejabat unit pelayanan perdagangan Kementerian Perdagangan atau kepala dinas kabupaten kota yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat pada pelayanan terpadu satu pintu setempat. Dan yang kelima ada menteri, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Materi yang kedua yaitu bentuk-bentuk waralaba. Yang pertama ada unit franchising. Bentuk waralaba ini adalah yang paling umum, di mana pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjalankan satu usaha bisnisnya dalam lokasi atau daerah yang ditentukan. Yang kedua ada area development franchising. Dalam bentuk waralaba ini, pemberi waralaba memberi hak kepada penerima waralaba untuk mengembangkan bisnisnya di daerah tertentu. Penerima waralaba memiliki hak dan kewajiban untuk membuka dan mengoperasikan sendiri sejumlah unit waralaba tertentu sesuai jadwal rencana pengembangan yang telah ditetapkan. Biasanya, dalam bentuk ini, jika target tidak tercapai, pemberi waralaba akan memutuskan kontrak perjanjian pengembangan waralaba
pada daerah tersebut. Walaupun demikian, unit waralaba yang telah berdiri tetap dapat dioperasikan oleh penerima waralaba. Yang ketiga ada sub-franchising, atau biasa yang disebut dengan master franchising. Sifat dari bisnis ini hampir sama dengan area development franchising. Namun, dalam waralaba ini melibatkan pihak ketiga, selain pemberi waralaba dan penerima waralaba. Dalam waralaba ini, penerima waralaba memiliki pilihan antara membuka sendiri unit waralabanya atau menjual kembali unit waralabanya kepada pihak ketiga jika tujuan pengembangan waralaba tercapai. Bentuk waralaba ini biasanya digunakan untuk waralaba internasional, terutama di Amerika Serikat. Yang keempat ada affiliation or conversion franchising. Dalam bentuk waralaba ini, pemilik bisnis waralaba yang sudah berjalan ingin berafiliasi dengan suatu jaringan waralaba terkenal. Tujuannya adalah agar bisnis tersebut dapat memanfaatkan keuntungan dari merek terkenal dan juga sistem operasi dari jejaring waralaba yang bersangkutan. Dalam bentuk ini, penerima waralaba diperbolehkan untuk menggunakan merek lama yang telah mereka miliki, diikuti oleh merek terkenal dari pemberi waralaba. Bentuk waralaba ini banyak dilakukan dalam bisnis perhotelan. Dan yang kelima itu ada non-traditional franchising. Pada bentuk waralaba ini, pemberi waralaba menjual waralabanya ke tempat-tempat tertentu. Contohnya, unit waralaba dijual dalam lokasi bisnis tertentu, misalnya bisnis retail milik orang lain. Dalam hal ini, maka pemberi waralaba akan membuat dua perjanjian, yaitu dengan penerima waralaba dan pemilik bisnis. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan waralaba. Kelebihan dalam bisnis waralaba diantaranya, yang pertama yaitu pemberi waralaba dapat mengembangkan usaha karena ada modal investasi dari orang yang memiliki dedikasi terhadap perusahaan. Kemudian mendapat penghasilan lain dari royalti dan merupakan cara cepat untuk membangun citra perusahaan. Yang kedua, penerima waralaba dapat membuka usaha baru tanpa adanya kesalahan karena meniru secara sah. Mendapat produk baru, menjadi bagian dari perusahaan besar yang memiliki tujuan yang sama, dan secara langsung mendapatkan keuntungan dari promosi pemberi waralaba, khususnya identitas perusahaan. Dan yang ketiga, bisnis waralaba memberikan kenyamanan pada kualitas pelayanan, barang dan jasa kepada pelanggan karena dipercaya mendapatkan pelayanan yang sama dengan perusahaan terkenal sebagai pemberi waralaba. Yang kedua ada kekurangan bisnis waralaba. Di antaranya, ruang gerak dan kreativitas penerima waralaba terbatas sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, sangat terikat dengan supplier. Penerima waralaba hanya akan menerima barang dari perusahaan yang sudah ditentukan dalam perjanjian. Jadi, penerima waralaba tidak diizinkan untuk mencari supplier sendiri. Dan yang ketiga, ketergantungan terhadap reputasi waralaba lain. Jika waralaba lain melakukan kesalahan yang mengakibatkan rusaknya reputasi, maka reputasi waralaba yang sedang dikelola akan terpengaruh. Yang keempat, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Penerima waralaba harus menyediakan biaya awal untuk membeli surat perjanjian waralaba, kemudian mengeluarkan biaya lanjutan untuk pelatihan dan dukungan bagi para pembeli waralaba. Yang kelima itu ada keuntungan yang diperoleh dipotong untuk membayar royalti kepada pemberi waralaba. Materi yang keempat yaitu dampak bisnis waralaba. Di antaranya yaitu bisnis waralaba memberikan kontribusi yang besar terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat karena bisnis ini dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi rakyat.
Yang kedua, bisnis waralaba sudah terbukti dapat meningkatkan akses penguasaan pasar dan menyinergikan perkembangan pengusaha besar melalui sistem kemitraan. Yang ketiga, mempercepat kesempatan berusaha antara golongan ekonomi kuat yang sudah mempunyai jejaring dan golongan ekonomi lemah. Yang keempat, persaingan antar pemilik modal besar secara tidak langsung dapat mematikan sumber pendapatan ekonomi kelas bawah. Yang kelima, menyebabkan pola pemenuhan kebutuhan masyarakat berubah, sehingga dapat menyebabkan struktur hubungan sosiologis masyarakat melalui interaksi secara langsung berubah drastis. Yang kelima, pemilik modal besar memiliki akses penyediaan barang langsung dari produsen melalui toko retail waralaba, sehingga barang dapat dijual dengan harga yang rendah. Sementara itu, untuk pemilik modal perorangan, seperti pedagang di pasar dan toko kelontong, harus melalui jalur distribusi yang panjang sehingga harga jual semakin tinggi dan kalah dalam persaingan dagang. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi waralaba yang terdiri atas 3 jenis. Yang pertama ini berdasarkan produk yang ditawarkan. Terdapat waralaba produk, di mana waralaba produk adalah waralaba yang menawarkan produk dalam bentuk barang ataupun makanan. Contohnya itu seperti KFC. Kemudian ada waralaba jasa. Dalam waralaba ini menawarkan produk dalam bentuk jasa. Kemudian yang terakhir ada waralaba gabungan. Dalam waralaba ini, produk yang ditawarkan ialah gabungan antara bentuk barang dan jasa. Jenis klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan tempat asalnya. Yang pertama ada waralaba luar negeri. Jenis waralaba ini yaitu waralaba yang lahir dan dibuat di luar negeri. Dan yang kedua ada waralaba dalam negeri, yaitu waralaba yang berasal dari tanah air dan merupakan karya pembisnis dalam negeri. Waralaba jenis ini biasanya dijadikan batu loncatan bagi mereka yang ingin berbisnis secara cepat dengan resiko kegagalan yang relatif kecil. Klasifikasi yang ketiga yaitu berdasarkan International Franchise Association atau IFA. Yang pertama terdapat produk franchise. Dalam bisnis ini, produsen memiliki kontrol penuh terhadap retail yang mendistribusikan produknya. Dalam kontrak yang disepakati, produsen memperbolehkan pemilik toko untuk menggunakan merek dan hak ciptanya. Dan pemilik toko diwajibkan membayar sejumlah uang untuk memperoleh hak tersebut atau membeli sejumlah produk yang menjadi kualifikasi waralaba. Contohnya ini toko komputer yang menjual printer merek Epson. Produsen akan mendapatkan untung lebih banyak daripada penjualnya. Yang kedua ada manufacturing franchise. Waralaba jenis ini biasanya untuk jenis industri makanan ataupun minuman. Franchiser diberi hak untuk menjual produknya kepada masyarakat tanpa mengetahui resep rahasia perusahaan. Yang ketiga ada Business Opportunity Venture. Waralaba ini mewajibkan pemilik bisnis membeli dan mendistribusikan produk dari perusahaan tertentu. Pada praktiknya, pemilik bisnis membayar biaya atau prestasi sebagai kompensasinya. Contohnya pengusaha atau distributor mesin-mesin penjualan otomatis. Yang keempat ada Business Format Franchising. Bisnis waralaba ini cenderung lebih menyeluruh dan lengkap. Pihak penerima waralaba mendistribusikan produk pemberi waralaba di bawah hak cipta pihak pemberi, sekaligus mengimplementasikan format dan prosedur yang diberlakukan oleh pihak pemberi waralaba dalam bisnis tersebut.
Jenis waralaba ini merupakan jenis yang paling populer dan paling umum direkomendasikan dalam sebuah penawaran waralaba. Materi yang terakhir yaitu manfaat waralaba. Terdapat banyak manfaat dari waralaba, baik bagi pemberi waralaba maupun penerima waralaba. Di antaranya, manfaat bagi pemberi waralaba yaitu 1. Memanfaatkan jaringan yang ada untuk memperluas usaha dengan lebih cepat, mudah, dan murah jika dibandingkan dengan melakukan ekspansi secara mandiri. Yang kedua, dapat menggunakan modal orang lain untuk mengembangkan usaha dan memperluas cangkupan layanan. Yang ketiga, dapat melakukan pengembangan dan penguasaan pasar lebih cepat. Kemudian mengurangi resiko usaha. Selanjutnya, mendapatkan sumber pemasukan baru dari fee atau royalti. Yang keenam, biaya pengembangan lebih kecil dibandingkan dengan cabang, karena investasi terbagi antara penerima waralaba dan pemberi waralaba. Dan yang ketujuh itu, memudahkan dalam proses pengaturan, manajemen, dan pengawasan, karena masing-masing cabang memiliki manajemen sendiri dan diawasi oleh penerima waralaba. Kemudian manfaat bagi penerima waralaba yaitu dapat memiliki bisnis dan sistemnya dengan mudah dan dalam waktu yang relatif singkat dibanding membuat bisnis dari awal. Yang kedua, mengurangi resiko kerugian karena memiliki mentor bisnis yang dapat menjadi tempat untuk berkonsultasi, yaitu pihak pemberi waralaba. Dan yang ketiga, terbantu dari segi merek karena pemberi waralaba juga membantu dalam kegiatan pemasaran dan branding, sehingga dapat mengefisiensikan biaya promosi. Yang keempat, tidak perlu repot membuat sistem bisnis dan SOP kerja, karena biasanya sudah ditetapkan oleh pihak pemberi waralaba. Yang kelima, menambah keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan terhadap cara kerja perusahaan dibandingkan harus belajar dari awal ketika menjalankan bisnis baru. Dan yang keenam, mendapat keuntungan dari modal. Contohnya, stok bahan baku lebih murah karena mendapatkan keuntungan dari skala bisnis pemberi waralaba. Sekian pemberian materi pada hari ini. Selanjutnya, kalian dapat mengerjakan tugas yang telah tertera ya, dan dikumpulkan pada hari ini juga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.